Ini dari absen nomor 15 ya? Satu. Yang satu kan sesi utama nih. Oh, berarti ini Ardiati nih. Ardiati Savitri. Hadir. Citra Permatasari. Devrian. Hadir. Dewi Arpani. Yes, Natasha. Deki Saputra. Doni Manfirdo. Halimatun Hasanah. Lutfia Zahira. M. Fadli. Muhammad Nur Hajri. Milhardi Sendra. M. Hidayatullah. Mahendra. Nadia Astika. Oke, hari ini kita belajar penjas, yaitu materinya sepak bola. Sebelumnya itu ada yang tahu pengertian sepak bola itu apa? Yang cowok-cowok nih, biasanya cowok-cowok kan sering main bola. Ada yang tahu? Nah, tahu? Tahu? Berbicara ya. Penting membicara. Yang dipikirkan dalam pikiran dia tentang sepak bola itu apa? Ayo berani berbicara. Angkat tangan ya. Oke, ada yang tahu ya? Oke, sini sedikit Bapak jelaskan. Nah, sepak bola itu permainan yang dimainkan dengan menggunakan kaki dengan jumlah pemain 11 orang dengan 2 tim. Dengan tim A, tim B 11 jumlah pemain. Dan dalam sepak bola itu pemainnya itu dengan kostum yang berbeda dan dipimpin oleh 4 wasit. Yang utama, wasit utama di tengah dan 2 orang asmen dan 1 lagi wasit cadangan. Nah, itu dalam sepak bola itu 1 lagi kiper atau penjaga gawang. Nah, selanjutnya ukuran-ukuran dalam sepak bola. Ada yang tahu ukuran panjang dan lebar lapangan sepak bola? Tahu? Panjang 90, lebar? Salah. Panjang itu 45 sampai 64 sampai 75 meter. Dan itu tadi lebar ya, 64 sampai 75 meter dan panjangnya 100 sampai 110 meter. Nah, itu untuk panjang dan lebar lapangan sepak bola. Oke, dalam sepak bola itu ada beberapa teknik dasar. Yang pertama, ada yang tahu? Angkat tangan. Apa? Dribbling. Terus teknik menendang. Teknik dalam sepak bola itu bukan, itu tak masuk teknik dalam sepak bola. Apa? Passing 2. Terus dribbling tak masuk. Shooting 3. Tidak, tak masuk teknik. Passing, dribbling, shooting, kontrol, dan heading. Oke, dan paham kan? Teknik-teknik dalam sepak bola. Nah, pada kesempatan ini kita tuh mempelajari passing dan kontrol pada hari ini. Nah, ada yang tahu passing itu ada berapa bagian? 2
Dua. Apa ya? Passing bawah, passing atas. Maksudnya di sini passing bagian menggunakan kaki apa? Berapa bagian? Dalam Dalam dan keluar. Oke. Sini ada, kalau misalkan tuh dua orang untuk mempraktikkan passing. Maju dua orang. Mundur. Ini bapak minta contohkan passing menggunakan kaki bagian dalam. Coba. Lepas. Oke, tahan. Nah, itu tadi passing menggunakan kaki bagian dalam. Dan guna untuk passing kaki bagian dalam ini untuk mengoper kawan, bisa kawan terdekat. Dan untuk kita saat dalam permainan sepak bola untuk mengatur strategi dalam menyerang. Dan selanjutnya itu ada passing menggunakan kaki luar. Contohkan. Kaki bola luar. Ya. Oke. Nah, itu tadi passing menggunakan kaki bagian luar. Fungsinya juga sama untuk mengoper lawan kita, mengoper teman kita satu tim. Yaitu tadi untuk kita untuk mengatur strategis dalam permainan. Nah, silakan dulu. Terima kasih. Kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Dari yang sudah dicontohkan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang mengerti bisa bertanya. Yang mau tanyakan? Nah, ngerti. Mengerti ya? Oke. Tadi passing. Selanjutnya tadi apa? Kontrol. Nah, kontrol. Di sini Bapak sebelumnya menjelaskan kontrol. Kontrol itu saat kita menerima passing dari kawan, kalau bolanya kencang, bisa kita melakukan kontrol terlebih dahulu dan kita bisa menenangkan bola tersebut. Dan kita bisa berpikir dan untuk passing kemana lagi kawan yang akan kita passingkan. Nah, pas dalam kontrol ini sangat diperlukan ketenangan agar kontrol kita itu tidak jauh dari kaki kita dan bisa kita kuasai lagi bola tersebut. Nah, selanjutnya bisa Bapak minta bantu untuk dua orang maju ke depan untuk melakukan contoh kontrol, passing dan kontrol. Lihat, satu orang lagi. Yang baju itu. Maju. Yuk, lakukan kontrol. Kontrol bagian dalam. Nah, tengok. Kalau gini kan, butuh ketenangan kita untuk melakukan kontrol. Jadi kalau kita saat kontrol di posisi tidak siap, bola akan jauh dari kuasai penguasaan kaki kita. Jadi posisi harus siap, tegak, dan untuk menerima passing dari kawan. Ya. Ya. Bisa menggunakan kaki kiri dan kanan. Nah, posisi siap. Ambil kuda-kuda. Perhatikan. Di sini bola di depan, kaki kiri di sebelah sini, lakukan passing, kontrol. Passing dulu, passing. Posisi tegak,
kita siap menerima untuk kontrol. Bisa ditahan menggunakan kaki bagian dalam. Di sini butuh ketenangan. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Oke, itu tadi kontrol dalam sepak bola. Dari yang sudah dicontohkan tadi, ada yang masa kebingungan atau masih yang ada ditanya-tanyakan? Jangan malu-malu, silakan bertanya. Kontrol cuma pakai kata Pak. Kontrol bisa menggunakan kaki dalam dan kaki bagian luar. Oh, tadi belum dicontohkan kaki bagian luar ya? Mau maju lagi? Itu. Dua orang tadi. Jadi dicontohkan lagi kaki bagian luar. Tadi itu kontrol menggunakan kaki bagian dalam. Sekarang kontrol kaki bagian luar. Terlaju nih. Ya, kan? Oke. Nah, silakan dulu. Nah, ini tadilah passing, kontrol, bisa menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Pada hari ini kita cuma belajar yaitu passing dan kontrol tadi. Ini buat yang cowok ada yang ditanyakan? Ada ditanyakan nggak? Oh, bisa dicontohkan bagi yang cewek lagi. Tadi pasti kan yang cowok, sekarang cewek. Coba, kalau bisa bantu praktikkan yang cewek agar semua bisa mengerti yang passing dan kontrolnya. Itu yang depan sama yang apa namanya? Citra. Ya, tadi seperti yang sudah dilakukan kawannya tadi, passing menggunakan bagian dalam. Ya, jalan dulu. Ya, arahkan ke kawannya. Perhatikan. Ya. Ya. Agak diarahkan ke kawan posisi yang benar. Posisi yang benar tuh bola di depan, kaki diayun ke belakang dan arahkan ke dimana yang ingin kita tujukan. Ya. Nah, itu tadi passing bagian dalam, selanjutnya kaki bagian luar. Mana kaki bagian luar? Satu. Ya, pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, selanjutnya passing dan kontrol. Dan melakukan passing dan melakukan kontrol. Ini passing, itu kontrol. Kontrol, tahan kaki. Tahan dulu. Tahan kaki bagian dalam. Coba passing. Tahan kaki bagian dalam, tahan. Coba lakukan. Ya, sini lagi. Jadi posisi tadi yang menerima bola dibutuh ketenangan.
lagi. Ya. Dan passing dan kontrol bagian luar. Ya. Coba teman. Oke. Coba. Terima kasih. Boleh duduk. Nah, itulah tadi passing dan kontrol dalam sepak bola. Dua teknik ini sangat diperlukan dalam permainan sepak bola. Tadi Bapak sudah jelaskan juga fungsinya tadi, seperti tadi passing. Passing tadi untuk mengoper teman kita. Dalam melakukan passing itu diutamakan akurasinya, akurat, tepat pada kawan yang ingin kita oper tersebut. Jika passingnya melenceng, maka tidak sesuai dengan arah yang kita tuju, akan lawan menerimanya. Dan selanjutnya kontrol tadi. Kontrol tadi kita lakukan saat kita menerima passing. Di dalam kontrol itu kita dibutuhkan ketenangan. Jika kawannya mengoper lumayan kencang, passing dari lumayan kencang, sangat diperlukan ketenangan tadi. Kita bisa sedikit menahan menggunakan kaki bagian dalam. Lebih sering digunakan dalam kontrol itu kaki bagian dalam, karena kaki bagian dalam sedikit mudah digunakan kalau untuk pemain-pemain pemula. Nah, itulah penjelasan atau pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai materi yaitu sepak bola. Setelah kita belajar tadi cara melakukan praktek yaitu passing, kontrol, kira-kira di mana ada kesulitan di melakukan tersebut? Kita melakukan kesulitan tadi. Gimana dalam melakukan passing tadi, kira-kira di mana kita merasa kesulitan? Atau di bagian kaki bagian luarnya? Tidak ada yang melakukan apa? Tidak ada merasa kesulitan dalam melakukan tadi. Yang cewek? Apa? Sulit. Di mana merasa kesulitan itu? Bagian luar. Itu tadi kan kalau kita menerima bola itu kan sangat butuhkan ketenangan. Disitulah kita kemampuan kita dinilai dalam game bola itu. Oke, itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai sepak bola. Sebelum kita untuk sampai jam berapa? 12. Sampai jam 12 ya. Ada yang ditanyakan lagi? Di sini yang main bola siapa nih? Yang cowok-cowok nih? Yang sering-sering main bola, main keluar itu? Tak ada. Cowok-cowok tak ada hobi main bola? Main futsal yang seringnya. Oh ini Dayak. Dayak ini sering juga nih main bola, gabung sama Dayak. Coba dia keluar. Kalau untuk nama-nama pengalaman, saran dari Bapak kan kita gabung di SSB untuk ikut program latihan. Jadi dalam sepak bola ini prestasinya itu meluas, tapi tak cuma di kampung saja.
latihan sore tim-tim di Singapit kan, tak masalah. Itu untuk menambah pengalaman kita, untuk mengasah kemampuan kita. Jadi kalau ada event-event di luar bisa gabung sama-sama senior. Jadi untuk mengasah mental kita, untuk mengasah kemampuan kita. Jika kita bagus, kita main di luar, dilihat orang pelatih-pelatih luar, kita bisa dibawa untuk membela tim dia. Misalnya kalau berprestasi, dilirik nih sama pelatih Persia. Jadi kita bisa untuk dipantau dari pelatih-pelatih lain tuh. Mana tahu rezeki kan bisa bergabung di tim-tim Sia, tim Baru. Banyak tim-tim yang ada di Sia nih. Jadi yang cowok-cowok SSB tak ada gabung. Ya. Di kegiatannya kalau sore-sore itu ada yang main bola. Situlah di sini kurang perhatian itu, kuranglah motivasi untuk anak-anak di sini untuk main bola. Padahal sudah banyak di Singapit ini SSB yang dibuka, tapi motivasi untuk latihan itu tidak ada. Lebih banyak mengarah ke handphone. Sini Bapak kasih saran, kalau ada SSB buka tuh gabung latihan. Lapor ke pelatih dulu, Pak, saya mau latihan, saya mau mengembangkan prestasi saya mau mengembangkan kemampuan saya. Ikut program latihan yang diberikan pelatih. Nah itu saran dari Bapak, karena sepak bola tadi ini meluas. Jika kita bagus di sini, kita bisa dibawa tim luar. Sedikit bagi pengalaman dari Bapak, perjalanan karir Bapak. Bapak pasti orang Singapit juga. Ada yang tahu kan? Ya. Tak tahu. Jadi Bapak sering juga gabung-gabung di tim Singapit ini. Jadi kalau kita bagus bisa dipakai orang luar, jadi kita bisa bergabung di tim tersebut untuk menambah pengalaman kita. Sekarang Bapak alhamdulillah bergabung di Persia. Jadi sebagai motivasi untuk anak-anak Bapak, kejarlah prestasi kita itu. Kalau memang bidang kita di sepak bola, latihan terus. Jangan cepat puas dengan hasil pencapaian kita hari ini. Dengan kita berprestasi di luar, bermain bola di luar, kita banyak dikenal orang. Dan kita bisa menambah pengalaman kita di luar tersebut. Yang ini asli dari mana? Tempat tinggal. Tempat tinggal. 112. Nah di situ kan banyak tuh lapangan. Lapangan futsal banyak itu. Dekat Seliau dekat. Kalau nak gabung main bola situ sore, orang pun ada SSB di situ. Kalau ini dari mana? Dari Pasar Tua juga. Apa? Benio. Nah di Benio di dekat Paris Purna dekat. Kalau nak gabung latihan. Nah itulah sedikit motivasi dari Bapak untuk kalian lebih rajin lagi untuk berolahraga. Kalian sekarang kalau olahraga itu fokuskan ke cabang olahraga apa yang kalian fokus. Kira-kira saya mampu di sepak bola tadi. Nah fokuskan, jika ada SSB gabung, asah kemampuan kalian tuh. Nah itu saja dari Bapak. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini,
pelajaran lagi? Oke. Oke, cukup sekian dari pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai passing dan kontrol tadi. Itu saja dari Bapak. Habis ini belajar apa? Sosiologi sama Bu Jenny. Oke, itu saja dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.